ini kita akan lanjutkan kegiatan seminar. Sudah bersiap di hadapan kita, yaitu Ustaz Nafan Dian Putri Rayanata. Beliau adalah seorang instruktur akhlak karma dari Nilai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas Semarang. Ini akan menyampaikan hasil laporannya kepada Mbak Putri. Mbak Dian, saya silakan. Baik, selamat siang Bapak Tomuji, Bapak Sabto Mulyanto, Pak saya, kemudian mentor saya yang hari ini bergabung melalui Zoom, kemudian panitia dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Viani Dian Putri Prajanto, saya CPNS dengan jabatan instruktur ahli pertama di BPPPP Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, karena sekarang saya sudah menjadi CPNS dan hendak menjadi PNS, saya mendapatkan kesempatan untuk ikut atau mulai berkontribusi dalam rencana penyelenggaraan negara khususnya di unit kerja saya di BPPPP Semarang. Dan pada hari ini saya akan memaparkan hasil pelaksanaan aktualisasi yang tentunya tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari banyak pihak, khususnya mentor dari banyak pihak, khususnya Ibu Wikawati Ningsih yang hari ini berkenan hadir mendampingi saya melalui Zoom, dan kemudian Bapak Muhammad Safari yang telah memberikan kesempatan bagi saya hari ini untuk menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan aktualisasi yang telah saya lakukan. Bermula dari peran strategis Kemenaker dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, maka salah satu wujud nyata implementasi kebijakan tersebut adalah keberadaan unit pelaksana teknis bidang pelatihan, yaitu Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang. BPPPP Semarang berperan sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan. Untuk itu, instruktur memiliki peran sentral dalam menjamin mutu proses pembelajaran yang tidak hanya bertugas mengajar secara teknis, tetapi juga memastikan seluruh proses pelatihan, termasuk perencanaan bahan pelatihan, pelaksanaan hingga evaluasi berjalan dengan efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya ternyata masih dijumpai berbagai tantangan dan hambatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung, secara signifikan maupun tidak signifikan mempengaruhi kualitas kinerja. Dan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka tantangan tersebut telah diidentifikasi sebelumnya dalam perencanaan aktualisasi yang secara sistematis telah ditemukan akar penyebab serta dampaknya terhadap capaian organisasi. Kemudian disusunlah gagasan kreatif yang diharapkan dapat secara langsung berdampak dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan pelatihan. Setelah melakukan survei dan pengumpulan informasi melalui wawancara di bidang-bidang manajemen BPPPP Semarang, isu perlunya peningkatan kemudahan akses informasi ketersediaan bahan pelatihan di gudang kejuruan fashion teknologi BPPPP Semarang ternyata ditemukan di berbagai bidang dalam pengelolaan bahan pelatihan yang masih dilakukan dengan cara konvensional melalui komunikasi WhatsApp atau personal, dan memerlukan verifikasi yang masih dilakukan melalui komunikasi personal, mengakibatkan pertama, keterlambatan dalam penyampaian informasi ketersediaan bahan pelatihan secara aktual yang secara langsung, kedua, mempengaruhi kelancaran persiapan pengadaan pelatihan. Untuk itu, setelah ditemukan pernyataan yang sama dari beberapa bidang, maka ditentukan bahwa ini adalah isu yang cukup esensial atau bahkan sangat esensial yang berdampak pada rendahnya efektivitas koordinasi mengenai ketersediaan bahan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukanlah transformasi digital pengelolaan bahan pelatihan melalui dashboard terintegrasi di gudang
kejuruan Fashion Teknologi BBPPB Semarang sebagai sampel atau tempat uji coba pertama. Dalam proses perencanaan kebutuhan dashboard pengelolaan bahan pelatihan terintegrasi, dilakukan koordinasi awal dengan mentor dan bagian gudang kejuruan Fashion Teknologi untuk mengidentifikasi kebutuhan, dan pada akhirnya setelah identifikasi ditemukan bahwa data dasar yang dibutuhkan antara lain: pertama, daftar kejuruan dan program, kemudian daftar bahan sesuai program pelatihan dan daftar bahan tambahan lainnya, kemudian status gudang dan status kejuruan, terutama adalah hal yang paling penting yang diminta oleh unit kerja. Kemudian dilakukan kegiatan kedua, yaitu perencanaan konsep dan arsitektur dashboard. Setelah melakukan riset dan studi banding melalui studi literatur secara online tentunya, ditentukan nama The Inventa atau The Integrated Professional Inventory and Tracking Application dengan misi memantau, mengelola, dan mengintegrasi proses pengelolaan bahan pelatihan dengan menggunakan konsep yang mudah dioperasikan oleh pengguna melalui penerapan indikator yang mudah dikenali pada desain antarmuka, mampu menambahkan dan memperbaharui data melalui basis data, adanya pembaharuan berkala dengan menampilkan grafik dan riwayat yang jelas dan lugas, serta mudah diakses dan dipelajari oleh pengguna. Setelah basis data dan antarmuka siap untuk diterapkan, maka dikembangkan untuk mendukung terwujudnya dashboard yang layak. Untuk digunakan, maka dilakukan perancangan visual antarmuka dan pengalaman pengguna dashboard pengelolaan bahan pelatihan terintegrasi. Setelah melakukan riset dan merumuskan 2 palet warna, kira-kira sedang melakukan survei singkat untuk pengguna dan juga beberapa teman-teman CPNS, ternyata yang terpilih ini adalah palet warna biru, ya mungkin karena memang sesuai dengan identitas Kemenaker. Kemudian basis data dan antarmuka diintegrasikan dan menjadi produk awal yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan fitur pencatatan transaksi, riwayat, dan daftar bahan. Namun setelah dilakukan uji coba pertama bersama dengan mentor dan pengguna dengan 7 aspek validasi, didapatkan beberapa saran dan masukan yang memang penting untuk diterapkan dengan segera. Maka dilakukan pengembangan produk berdasarkan hasil uji coba pertama. Kemudian hasil uji coba pertama ini menghasilkan 3 produk sampel yang setelah dikoordinasikan, maka produk ini adalah produk akhir yang dipilih untuk dikembangkan di kemudian hari dengan mempertimbangkan 1. Kesesuaian fungsi dengan proses kerja nyata di gudang, 2. Keakuratan penghitungan stok, total transaksi dan status bahan, 3. Kecepatan akses dan kelancaran navigasi, 4. Kemudahan pemahaman visual UI bagi pengguna non-teknis, 5. Kejelasan riwayat transaksi sebagai bukti pencatatan, 6. Kelengkapan fitur sesuai dengan minimum yang harus ada, dan 7. Ketepatan data yang tersimpan serta minimalnya terjadi kehilangan data. Dashboard ini dapat menampilkan grafik status secara garis besar, detail keluar masuk bahan, serta adanya fitur pencetakan dokumen untuk mendukung bahan audit. Dashboard ini dinilai sangat bermanfaat dalam proses komunikasi dan monitoring dengan peran menggantikan proses komunikasi manual dengan update data real time, sehingga tidak perlu lagi dilakukan komunikasi singkat berulang untuk memastikan ketersediaan bahan pelatihan. Selain itu, dashboard ini akan terus dikembangkan sehingga manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh kejuruan Fashion Technology, tetapi juga untuk kejuruan lainnya di BBPPB Semarang. Kemudian dilakukan implementasi penuh dengan sosialisasi dan pelatihan singkat penggunaan dashboard pengelolaan bahan pelatihan. Dalam prosesnya dilakukan pertama pengenalan dashboard secara teori, kedua penjelasan dan praktik langsung, dan yang terakhir sesi tanya jawab serta penyampaian kritik dan saran pengembangan.
Setelah dilakukan implementasi penuh, maka selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui survei singkat dan didapatkan hasil atau nilai 4,3 dari 5 dengan nilai penuh untuk keakuratan penghitungan dan kejelasan riwayat transaksi. Namun masih banyak ruang pengembangan pada aspek kesesuaian fungsi. Berdasarkan saran yang masuk melalui survei pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan, diolahlah data dan disusun rencana tindak lanjut yang ternyata masuk cukup banyak ya, dengan prioritas pengembangan untuk memenuhi kekurangan kesesuaian fungsi, yaitu pertama, penyederhanaan form transaksi, kedua, fitur pengisian otomatis, ketiga, fitur unggah dokumen dan bukti transaksi, serta yang terakhir, fitur notifikasi dan pengingat. Di akhir pelaksanaan aktualisasi, saya melakukan penyusunan laporan aktualisasi sebagai catatan rinci proses pelaksanaan dan bahan yang dapat memantau pelaksanaan dalam bentuk data. Dalam laporan telah ditulis secara rinci, termasuk di dalamnya integrasi nilai-nilai berakhlak dan bentuk kontribusinya pada pencapaian tujuan organisasi. Saya rasa masih banyak kekurangan dan ruang pengembangan yang telah dan mungkin di depannya dapat dilakukan. Untuk itu, setelah melakukan yang terbaik hingga saat ini, saya rasa saya masih butuh bimbingan dan arahan bagi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Kita beri semangat dulu. Ya, terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas ya mengenai pembuatan pengendalian penggunaan bahan ya, baik figur ternyata ini sangat inovatif ya bagi hidupan di BPPP Semarang. Ini mulai besar kan ya. Betul. Ini perlu diapresiasi ya, karena sangat bermanfaat ya, ada nilai positif yang bisa kita ambil dari inovasi ini. Baik, untuk lebih lengkapnya mungkin kita perlu mendengarkan ya, muatan sekaligus sudah testimoni terkait dengan pelaksanaan pendampingan bagaimana sikap perilaku dari peserta ya. Oleh karena itu kepada Ibu Ika saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Safari selaku antar ya Pak, Coach ya, Coach, kemudian Pak Sabto selaku evaluator, dan yang saya banggakan Mbak Dian Fitri ya. Menurut saya dari awal sampai dengan hari ini ya, Mbak Dian sudah melakukan yang terbaik Pak. Di awal dia menyampaikan minta untuk saya mentor, kemudian kita berdua sama-sama menggali isu-isu apa sih yang bisa diangkat dan dijadikan tema yang itu bisa bernilai positif dan merupakan bagian dari inovasi lembaga yang di situ bisa melibatkan Mbak Dian sebagai CPNS ya untuk ikut berkontribusi dalam mengembangkan organisasi balai, sehingga akhirnya terpilihlah satu judul ini ya, integrasi untuk inventory bahan dengan sampel di kejuruan fashion teknologi, bagaimana kita mendigitalisasi untuk pengadaan bahannya. Dari awal kita mendesain bagaimana alur kerjanya, flowchartnya, kemudian dia juga selalu berkonsultasi ke saya dan ke pihak terkait ya, tentunya bagian dan bagian umum terkait bagaimana sih sebenarnya alur proses yang kita lakukan di balai dan yang sesuai dengan arahan dari Irjen tentunya ya. Jadi kami Pak Safari, Pak Sabto untuk diketahui bahwa
dalam kami menyusun alur format, kita juga berkonsultasi kepada bagian umum sesuai dengan apa sih yang data apa yang nantinya itu akan dibutuhkan oleh inspektorat, sehingga itu juga sekaligus menjadi semacam rekapitulasi data yang mereka butuhkan atau balai butuhkan apabila diminta oleh baik inspektorat maupun dari BPK, sehingga hal yang kita lakukan itu nggak membajir gitu loh. Dan satu itu, yang kedua juga harus pekerjaannya itu double gitu loh. Dari sini sudah mengerjakan, nanti masih butuh data tambahan lagi. Jadi seminimal mungkin kita minta apa aja sih data yang dibutuhkan. Nah, tentunya yang kita lakukan ini hanya bagian kecil karena hanya di kejuruan passion ya. Sementara kejuruan kami kan ada banyak nih bapak-bapak kemudian. Nah, so far untuk flowchart kita lakukan sesuai alur, kemudian kita aplikasikan ke Inventa tadi ya. Cuma aplikasi tersebut memang masih aplikasi yang sederhana karena mengingat waktu, kemudian pendanaan Pak Safari Pak Santo, sehingga ke depan kami sih berharap kepada balai akan ada pendanaan untuk kita bisa punya aplikasi terkait pengadaan database bahan tersebut dan pengelolaan bahan, sehingga ke depan tidak hanya bahan pelatihan saja, tetapi semua kegiatan itu bisa database-nya ada di aplikasi tersebut, sehingga home base-nya kemudian semacam servernya itu bisa hanya balai yang menggunakan. Kalau dengan Inventa ini kan masih bisa ke-crack pihak luar ya, karena kan itu aplikasi gratis gitu ya. Nah, seperti itu karena ini hanya prototipe saja, jadi yang penting adalah secara alur proses kita sudah sesuai, kemudian output yang kita harapkan sudah sesuai ya. Jadi efektivitasnya dapat, efisiensi dapat, transparansi dapat, dan bagaimana kita tahu kondisi real time, kondisi bahan, status bahannya ada di mana, sehingga semua pihak baik dari instruktur yang membutuhkan, pihak gudang yang menerima bahan, dan pihak rekanan yang mengirim bahan itu terbantu menurut kami dengan adanya alur aplikasi ini. Kemudian sampai dengan di akhir, yang luar biasa Pak Safari Pak Santo, menurut saya ya beliau sangat kooperatif jelas, kemudian mau belajar, kemudian dia punya kelebihan karena Gen Z ya, komputerized-nya cepat, kemudian adaptifnya cepat juga untuk di teknologi, jadi sangat bagus dan aset untuk balai. Menurut saya masih sangat potensial untuk dikembangkan. So far oke, bagus menurut saya, dan saya puas ya sebagai mentor. Mungkin itu penguatan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Safari. Matur nuwun. Selanjutnya kita tahap evaluasi. Nah, yang saya hormati Pak Safari. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Safari dan Bu Rita. Yang lain dulu Pak. Sebelum saya memberikan evaluasi tentang Klik lagi. Apa di posisi? Oke. Komentarnya ada di sana. baik, terima kasih Pak Safari dan Ibu Rita. Sebelum saya menyampaikan hasil evaluasi, mungkin ada beberapa penjelasan dari Bu Nadia.
yang diperlukan untuk berbagai macam pelatihan. Kemudian alur penyediaan bahan tersebut bagaimana? Misalkan satu bahan bisa untuk berbagai macam pelatihan. Itu alurnya gimana? Kemudian yang kedua, untuk bahan atau barang yang tidak tersedia, pemenuhan agar tetap tersedia itu bagaimana? Mungkin itu dulu. Ada susah. Iya, silakan. Sentuhannya pegang dulu. Mungkin ini ada dua pertanyaan dari Bapak Sabto. Yang pertama mengenai bahan yang mungkin satu jenis yang bisa dipakai di banyak pelatihan, kemudian alat penyediaannya bagaimana. Kemudian yang kedua itu bahan yang kurang atau bahan yang tidak tersedia, bagaimana alur pengadaannya. Pertama, ada bahan yang memang tapi di semua program pelatihan, di semua kejuruan dan program pelatihannya itu memang ada. Pertama adalah kertas A4 contohnya. Kertas A4 kemudian alat tulis itu di semua program pelatihan itu memang dibutuhkan. Namun penyediaannya itu tidak berbarengan, tapi tetap per program dan menggunakan alur yang sama. Mulai dari instruktur yang mengajukan, kemudian masuk ke bagian umum, kemudian masuk ke penyelenggara, kemudian masuk ke penyedia atau bagian pokja, baru nanti dicarikan mitranya untuk menyediakan bahannya, lalu nanti kembali ke balai, dan nanti dari balai itu masuk ke gudang, dari gudang baru diambil oleh kejuruan. Semuanya itu proses alur penyediaannya sama, walaupun bahannya sama, tetapi tidak bisa disediakan bersama-sama karena memang ada pencatatan administrasinya masing-masing. Untuk itu makanya di dashboard yang saya buat itu sudah dipisahkan masing-masing. Kertas A4 itu memiliki kodenya masing-masing untuk setiap program dan setiap kejuruan. Jadi itu nantinya tidak akan sama alur, maksudnya tidak berbarengan untuk alur penyediaannya. Kemudian bahan yang kurang atau bahan yang tidak tersedia. Bahan yang kurang itu kemungkinan besar tidak terjadi, Pak, karena saat pengajuan kita sudah membuat estimasi. Misalnya yang diperlukan itu 2 meter atau 2 roll. Pasti yang hadir itu 2 roll. Dan biasanya itu bahan pelatihan sudah dihitung supaya tidak kurang. Jadi untuk kurang mungkin tidak terjadi, tapi mungkin seandainya tidak ada atau belum sampai. Kalau belum sampai itu mungkin terjadi. Nah, untuk itu dashboard ini nantinya berperan sebagai pemantau apakah bahan yang ini sudah sampai atau bahan yang itu sudah sampai atau belum, kemudian sudah diambil atau belum. Jadi untuk kurang atau habis itu tidak ada restock kembali karena setiap program nanti ada bahan yang baru. Saya rasa itu semoga menjawab. Terima kasih. Untuk estimasi penyediaan barang bahan itu tiap pelatihan atau tiap bulan? Tiap pelatihan, Bapak. Betul, tiap pelatihan. Jadi walaupun semisal untuk pelatihan di fashion teknologi ada yang sangat panjang hingga 7 bulan, itu tetap saja penyediaannya hanya 1 kali. Tidak kemudian setiap bulan ada barang datang baru, tidak, tapi semuanya hanya sekali datang di awal. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian atas penjelasannya yang jelas dan lengkap. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil evaluasi laporan aktualisasi dari Mbak Dian. Laporan aktualisasi dari Mbak Dian secara umum telah memenuhi ketentuan penyusunan aktualisasi laksa CPNS. Kemudian laporan telah menunjukkan integrasi nilai keakhlak dalam setiap tahapannya. Kemudian laporan
aktualisasi juga sesuai dengan tugas jabatan dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Rencana kegiatan disusun dengan sistematis. Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan bukti dukung yang disertakan. Dari hasil kegiatan laporan aktualisasi ini dirasa cukup jelas dan memberikan kontribusi positif bagi unit kerja yang bersangkutan. Untuk penulisan laporan sama seperti yang sebelumnya akan disesuaikan dengan format sistem penulisan skripsi. Demikian hasil evaluasi dari saya kembalikan ke Pak Safari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabto. Baik, kami persilahkan kepada Mbak Dian untuk menyampaikan closing statement. Bu Wika dengar. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Safari yang pada hari ini ada di sini ya, Pak Ehat sudah mempersilakan dan memperkenankan saya untuk menjelaskan mengenai laporan pelaksanaan aktualisasi. Kemudian mentor saya Bu Wika yang mungkin memang belum bisa di sini tapi sudah hadir di Zoom. Mungkin nanti kalau saya sudah pulang kita bisa berbincang lebih banyak soal pengalaman hari ini. Kemudian Pak Sabto juga terima kasih banyak atas arahan dan juga kritik dan saran yang masuk. Kemudian saya rasa juga saya mau berterima kasih untuk teman-teman sekalian yang sangat hype. Dari setiap bertemu mungkin kita saling menyemangati begitu, dan saya harap dari produk aktualisasi yang saya buat ini benar-benar bisa bermanfaat demi kemajuan organisasi, tidak hanya untuk formalitas latihan dasar saja. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu.